Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan bahasa Inggris. Ketika kita berbicara bahasa Inggris atau ketika kita ingin ngomong bahasa Inggris, tentunya kita akan mendapatkan suatu pertanyaan dan kita harus mengcounter pertanyaan itu dengan sebuah jawaban. Ingat teman-teman, bahwa di dalam bahasa Indonesia pun sama, kita akan menemui 5W1H. 5W1H itu apa? Coba kita tuliskan. Yang pertama adalah what, who, where, when, why, how. Oke, cukup jelas ya. Ketika kita berbicara tentang what itu akan memberikan informasi, jawaban terkait dengan sesuatu hal yang dilakukan atau sesuatu hal yang membutuhkan informasi terkait dengan apa. Nah, who itu biasanya terkait dengan informasi identitas atau siapa. Where itu terkait dengan informasi lokasi atau di mana atau kemana. When itu terkait dengan informasi waktu atau kapan. Why itu biasanya memerlukan informasi terkait dengan penjelasan. Terus how itu terkait dengan informasi cara. Misalnya seperti ini. What is your name? What is your name? Ini kan menanyakan informasi terkait dengan apa yang nama yang kamu miliki. Terkait dengan informasi kebendaan lah. Benda itu kan memiliki informasi. Nah, informasinya itu apa? Kan gitu. Terus misalnya who is person beside you? Nah, ini menanyakan siapa orang yang ada di dekatmu. Nah, ini bisa memberikan informasi terkait bahwa misalnya he is my friends, he is my father, misalnya he is my boss dan lain sebagainya. Itu bisa. Kalau what is your name misalnya atau what is his name. Nah, ini informasi yang ditanyakan adalah terkait dengan name. Kan seperti itu. Nah, kalau who yang ditanyakan who-nya itu ke siapa adalah ke person beside you. Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa pertanyaan yang biasalah di dalam bahasa Inggris ketika kita melakukan conversation, itu adalah pertanyaan yang biasa. Terus where? Where is the motorcycle? Di mana motornya? Where is the motorcycle? Di mana motornya? Nah, ini where menanyakan lokasi. Misalnya, the motorcycle is the garage, the motorcycle is the judge, the motorcycle in my home, dan lain sebagainya. Ini bisa. Terus setelah itu when. When. Misalnya, when will you come here? Kapan kamu akan datang ke sini? Oke, ini adalah menanyakan informasi tentang waktu. Misalnya, I will come to your home tomorrow. I will come here tomorrow. Oh, tomorrow evening misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah tentang when. Terus why? Why itu meminta penjelasan. Misalnya, why you here? Why do you here? Bagaimana kamu ke sini? Bagaimana kamu di sini?
Misalnya ada pertanyaan seperti itu, "Saya di sini karena temanku mengajak ke sini," misalnya, "I am here because my friends ask me to be here," dan lain sebagainya. Tapi biasanya why itu meminta penjelasan. Terus setelah itu how, biasanya memakai cara, "How do you come here?" Misalnya seperti itu. "How do you come here?" I come here misalnya menggunakan motor, menggunakan mobil. I come here, by, motorcycle. I come here by a car with my father dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya nanti perlu dijelaskan. Dan untuk menyusun pola kalimat sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu tidak saklek-saklek amat. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya grammar. Itu ketika kita melakukan conversation, kalau memang kita tidak expert-expert banget terkait dengan grammar itu nanti disingkirkan dulu teman-teman. Yang penting secara penataan pola struktur kalimat itu kita sudah menggunakannya dengan baik. Walaupun nanti ada salah ketika tidak menggunakan to be ternyata menggunakan to be, ketika kita tidak menggunakan misalnya future tense itu kita hanya menggunakan present tense, itu sebenarnya tidak masalah. Orang-orang natif pun itu mengerti kalau kita berusaha untuk menggunakan bahasa mereka. Tapi kenyataannya nanti kalau di dalam tulisan itu baru membutuhkan hal-hal yang bersifat mendetail seperti itu. Jadi untuk komunikasi sebenarnya teman-teman hanya perlu belajar terkait dengan vocab terlebih dahulu. Jika teman-teman masih muda, masih energik, masih ingin belajar bahasa Inggris secara mendalam, coba teman-teman latihan dulu belajar tentang vocab. Vocab ini penting teman-teman. Dan penyesalan saya ketika waktu dulu itu saya jarang belajar vocab yang mateng. Dalam artian vocab mateng itu ya saya menggunakan vocab, saya belajar vocab dan saya melafalkan vocab. Tapi enggak, waktu itu saya hanya menghafalkan misalnya makan itu eat, tidur itu drink, tanpa menggunakan atau mengaplikasikan seolah-olah saya harus menggunakan dalam bentuk percakapan model apa. Dan saya harus ngomong sendiri, saya harus berbicara sendiri, itu saya tidak menggunakan seperti itu. Jadi, ketika saat ini saya menggunakan bahasa Inggris, ya kadang saya ingat vocabnya, kadang saya lupa vocabnya, seperti itu. Dan karena ini adalah seni untuk berbicara, seni untuk berkomunikasi, maka ini perlu dilatih. Seperti itu teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.